Yang keempat itu kalau nggak salah saudara tidak serumah ya, STS ya. Saudara tidak serumah itu wajib diangkat ya. Ini khusus untuk yang tidak mendapatkan instant approval ya, atau diverifikasi ulang dari Bank BNI ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan coba unboxing dan review ya kartu kredit pertama dari miliknya Bank BNI ya. Kartu kredit maksudnya yang pertama dari Bank BNI ya teman-teman ya. Nah, jenisnya titanium ya. Gue sebelumnya udah punya Mandiri, CIMB dan BRI ya. Inilah kartu kredit yang keberapa ya, keempat kali ya teman-teman ya. Nah kita unboxing bareng-bareng ya. Ini sebenarnya udah gue buka ya teman-teman ya. Udah gue buka, limitnya cuma dapat 15 juta ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau penasaran limitnya berapa, limitnya 15 juta ya. Sebentar ya, nah 15 juta, ini ada nomor kartu ke sensor, batas pengambilan tunai 7.500 ya. Tanggal penagihan 13 ya, masa berlaku bulan Februari 2028 ya. Jadi kartunya seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jenis titanium ya. Ini gue baru ngeh ya. Ini kartunya kayak transparan ya teman-teman ya. Ya, transparan ya. Unik ya kartunya ya teman-teman ya. Ini hurufnya huruf timbul ya. Ini sudah contactless ya. Jadi contactless itu kita nggak usah masukin kartunya ke EDC ya, cukup ditempel ya. Biasanya itu ada batas transaksinya itu 1 juta ya teman-teman ya. Untuk transaksi contactless ya. Jadi dibatasi ya. Nah, di belakangnya ada kode CCV 3 angka ya. Dan itu rahasia ya. Kemudian di sini amplopnya itu ya kayak umumnya ya lah ya, tentang cara aktivasi ya. Nah, cukup gampang aktivasinya ya, melalui SMS ya teman-teman ya. Ini AKT spasi 16 digit spasi tanggal lahir ya. Nanti dikirimnya ke 3346 ya. Kemudian setelah itu kalian minta PIN ya, request PIN. Jangan lupa caranya hampir sama ya. Ketik PIN ya, spasi 16 digit spasi tanggal lahir ya. Nah nih PIN itu nanti bisa kalian ubah di ATM BNI. Oke ya, jadi seperti itu aja ya. Sekarang gue akan jelasin cara dapetinnya ya. Ini adalah kartu kredit yang menurut gue cukup susah teman-teman ya. Cukup susah gampang. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang susah. Kalau menurut gue susah ya. Walaupun BI checking kalian lancar atau nggak pernah macet ya, punya riwayat macet, walaupun kalian sudah punya CC sebelumnya, itu nggak jamin ya. Itu sudah gue buktikan sendiri, ternyata nggak jamin 100% di ACC ya. Terus gimana bang caranya? Nah ini ya, gue catat dari poin-poin sebelumnya, karena gue di recheck BNI sudah sekian kali ya, puluhan kali ya mungkin ya teman-teman ya. Setiap minggu gue spam di websitenya, jadi gue apply-nya via website ya, via website ya. Tiap minggu gue apply ditolak, tiap minggu gue apply ditolak kayak gitu ya, dan akhirnya dia ACC juga ya. Nah ini menurut gue ya cukup susah ya, kalau menurut gue sendiri ya, ini BNI ya. Nah pertama ya, gue kasih poin-poinnya ya. Yang pertama, gaji kalian ya minimal 3 juta ya untuk mendapatkan kartu kredit ya. Tapi usahakan lebih lah ya. Kalau UMR Jakarta kan sekarang 4.500.000, hampir 5 juta ya rata-rata ya teman-teman untuk UMR Jakarta. Jadi sudah bisa ya kalian bergaji UMR ya. Yang kedua, usia kalian minimal 21 ya. Usia 21. Yang ketiga, usahakan punya kartu kredit sebelumnya ya teman-teman. Tapi itu nggak wajib sifatnya ya. Cuma membantu sedikit lah ya tingkat approvalnya. Syukur-syukur dari Bank BCA ya. Pasti nanti otomatis ACC analis akan tutup mata ya kalau kalian sudah punya kartu kredit BCA ya. Oke, karena BCA sendiri terkenal sangat sulit di ACC ya untuk mengajukan ke kartu kreditnya ya. Yang keempat itu kalau nggak salah saudara tidak serumah ya, STS ya. Saudara tidak serumah itu wajib diangkat ya. Ini khusus untuk yang tidak mendapatkan instant approval ya, atau diverifikasi ulang dari Bank BNI ya. Nah itu termasuk gua ya. Gua dapatnya ini verifikasi analis ya teman-teman ya. Jadi tidak mendapatkan instant approval ya. Jadi yang ditelepon itu saudara tidak serumah sama saudara yang serumah ya teman-teman. Itu istri gua ya ditelepon ya. Karena
bank BNI-nya minta saudara yang serumah, ya gue cantumin istri ya. Dan ditelepon juga, diverifikasi juga ya teman-teman ya. Nah, jika dua-duanya sudah lolos, yang terakhir adalah BI checking ya. BI checking, pastikan BI checking kalian itu bersih. Kalaupun punya riwayat kredit itu jangan sampai jelek ya. Harus call 1 lancar ya. Oke, jika semuanya sudah terpenuhi, gue yakin 99% di approve ya. Ya. Yang faktor yang lain adalah keberuntungan ya. Enaknya BNI ini apa bang? Enaknya itu limitnya terpisah ya teman-teman ya. Kalian bisa mendapatkan 1, 2, 3 sampai beberapa kartu lah ya. Semuanya bisa ya. Per 6 bulan sekali nanti kalian akan ditawari biasanya ya teman. Itu kata teman-teman ya. Kata teman-teman, kalau pemakaian kalian itu bagus, pembayaran lancar, otomatis 6 bulan akan mendapatkan kartu baru. Tapi untuk naik limitnya kemungkinan agak sulit ya. Jadi ya terserah teman-teman nanti mau diambil lagi apa enggak ya, sesuai kebutuhan juga. Mengingat ada annual fee juga ya per tahun ya teman-teman ya. Setiap kartu, jadi semakin banyak kartu semakin banyak annual fee-nya ya. Jadi gunakan sesuai kebutuhan ya. Kalau kalian punya usaha ya banyak-banyaklah punya kartu kredit ya. Kalau kalian cuma karyawan ya cukup 1 saja sudah cukup ya. Oke, jadi mungkin itu aja ya pengalaman gue pribadi dalam mengajukan kartu kredit Bank BNI ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman tentang cara pengajuannya atau bagaimana supaya di ACC, boleh tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.